Pernah nggak sih ngerasa otak kayak lagi jalan di lumpur pas lagi butuh-butuhnya fokus? Ternyata solusinya tuh mungkin bukan soal seberapa keras kita berusaha, tapi ada di piring kita. Yuk kita beda bareng-bareng gimana caranya makanan bisa jadi kunci buat fokus setajam silet. Kita semua pasti pernah deh ngalamin ini kan? Lagi serius-seriusnya baca, tulisannya malah kayak ngeblur, kayak nari-nari di depan mata, nolak buat dimengerti. Rasanya frustasi banget, seolah-olah ada kabut tebal yang tiba-tiba nyelimutin pikiran kita. Dan ini nih yang sering banget jadi salah kaprah. Kita nyalain diri sendiri, mikir, oh aku males atau kurang niat nih. Padahal gimana kalau masalahnya bukan di kemauan kita, tapi di bensin yang kita isi. Otak kita itu ibarat mesin mobil balap super canggih. Tapi ya mobil sekencang apapun nggak bakal jalan bener kalau diisi bahan bakar yang salah. Oke, jadi perasaan ngeblur tadi itu ada namanya loh, para ahli nyebutnya kabut otak atau brain fog. Dan ini bukan sekedar perasaan, tapi fenomena beneran yang ada penjelasan ilmiahnya. Apalagi pas kita lagi butuh konsentrasi tinggi buat belajar. Ini bukan cuma omongan ya. Penelitian ilmiah juga udah mastiin adanya hubungan langsung. Waktu asupan gizi kita kurang, performa otak kita itu ya beneran menurun. Jadi kalau kamu ngerasa susah fokus, itu bukan imajinasi kamu. Itu sinyal biologis yang jelas banget dari otak yang lagi minta tolong. Oke, kalau otak kita butuh bahan bakar, pertanyaannya, bahan bakar kayak apa sih yang paling bagus buat dia? Yuk, kita coba buka kap mesin otak kita dan intip apa aja yang dibutuhin biar performanya bisa maksimal. Otak kita itu boros banget energinya dan makanan favoritnya itu glukosa. Anggap aja ini bahan bakar premiumnya. Masalahnya setelah kita tidur semalaman, tangki glukosa ini praktis kosong. Makanya nggak sarapan itu ibarat nyoba nyalain mobil balap tapi bensinnya nol, ya nggak akan bisa. Coba lihat angka ini, mungkin bakal bikin kaget. 73%. Yap, sebagian besar otak kita itu isinya air. Kita sering banget kan sibuk nyari superfood ini, itu, tapi malah lupa sama komponen paling vital yang bikin semua koneksi di otak kita nyambung. Dan yang lebih gila lagi, kita bahkan nggak perlu sampai ngerasa haus banget. Cuma dehidrasi ringan 2% aja, itu setara sama perasaan, kayaknya agak haus dikit yang sering kita cuekin, udah cukup buat bikin perhatian dan memori kita jadi berantakan. Sekecil itu, tapi dampaknya sebesar itu. Oke, kita udah tahu apa yang nggak boleh dilakuin. Biarin tangki bensin kosong. Nah sekarang, ayo kita isi pakai bahan bakar kualitas terbaik. Anggap aja ini daftar belanjaan buat otak kamu. Menu pamungkas biar sesi belajar jadi super produktif. Anggap aja ini tim superhero buat otak kamu. Masing-masing punya kekuatan supernya sendiri. Ada omega 3 yang jadi tukang bangunnya, ada flavonoid yang jadi tukang komunikasi. Kalau mereka gabung, mereka jadi tim impian yang bikin pikiran kita tetap tajam. Kita mulai dari omega 3. Ini bukan cuma sekedar vitamin otak ya. Coba bayangin omega 3 itu kayak semen sama batu bata buat sel-sel otak kita. Nutrisi ini tuh secara harfiah ngebangun dan ngebenerin struktur fisik otak. Tanpa ini, pondasi berpikir kita bisa mulai retak. Lanjut, ada buah beri. Senyawa di dalamnya namanya flavonoid, itu kerjanya kayak teknisi IT buat otak. Dia mastiin komunikasi antar sel itu super cepat dan lancar. Nggak ada lagging atau error, kayak koneksi internet fiber optik. Nah soal energi, kita butuh pasokan yang stabil, bukan yang meledak-ledak terus hilang. Biji-bijian utuh kayak oatmeal itu ngelepasin energinya pelan-pelan. Ibaratnya kayak kayu bakar yang nyalanya awet berjam-jam, bikin fokus kita tetap terjaga. Tentu aja kalau ada pahlawan pasti ada penjahatnya. Sekarang kita bahas makanan-makanan yang justru aktif menyabotase fokus kita. Para biang kerok yang mungkin aja sekarang lagi ngumpet di dapur kita. Coba deh lihat perbandingannya. Kontras banget kan? Di kolom kiri itu para juaranya fokus. Di kanan, biang keladinya kabut otak. Makanan di kanan itu memang ngasih lonjakan energi instan yang rasanya enak. Tapi setelah itu, kita bakal ngalamin anjlok parah yang bikin kita jadi lebih susah konsentrasi dari sebelumnya. Terus, kenapa sih makanan-makanan ini bikin kita jadi ngantuk? Simpelnya gini, tubuh kita harus kerja ekstra keras buat mencernanya. Jadi, banyak energi yang dialihin dari otak ke perut. Pas perut lagi sibuk kerja, ya otak terpaksa istirahat. Nah, itulah yang biasa kita sebut food coma atau kekenyangan.
Pengetahuan ini semua nggak akan ada gunanya kalau cuma jadi teori kan? Jadi ayo kita rangkum semuanya jadi beberapa kebiasaan simple yang bisa langsung kamu mulai hari ini juga buat ngebangun otak yang lebih cerdas dan pikiran yang lebih tajam. Nah, ini dia game plan-nya. 4 langkah sederhana yang bisa mengubah cara kerja otak kamu. Ingat ya, ini bukan soal diet ekstrim, ini soal bikin pilihan-pilihan kecil yang cerdas secara konsisten, yang nanti hasilnya bakal besar banget. Dan ternyata bukan cuma apa yang kita makan loh yang penting, tapi kapan kita makannya juga sama pentingnya. Dengan ngikutin jadwal makan yang teratur, kita kayak ngelatih jam biologis tubuh kita, jadi energi tetap stabil dan kita bisa menghindari serangan lapar mendadak yang bisa ngerusak fokus. Nah, ini nih, salah satu tips pro yang paling efektif. Coba deh berhenti makan 3 kali porsi besar. Ganti jadi 5 atau 6 kali porsi kecil. Ini tuh ibaratnya kita ngasih bensin ke mesin otak kita dikit-dikit tapi terus-terusan. Jadi apinya nyala stabil. Bukan diguyur sekaligus yang malah bikin banjir dan mati. Jadi, sekarang pertanyaannya bukan lagi apa makanan berpengaruh ke fokus, tapi apa yang bakal kamu lakuin setelah tahu informasi ini? Nggak perlu kok ngerombak total semua kebiasaan besok pagi. Mulai aja dari yang paling kecil. Mungkin cuma ganti 1 minuman manis pakai air putih atau milih buah buat camilan. Jadi, apa nih satu perubahan kecil yang bakal kamu lakuin hari ini?